Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin izdadu imanan ma'a imanihim asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin wa ba'd. Izin memperkenalkan diri, nama saya Akbar Madahni dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab semester 6 dengan NIM 010523001002. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Fan Al-Khitobah dengan materi Fan Al-Khitobah dan hal-hal yang mengenai yang bersangkutan dengan khitobah. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan khitobah menurut bahasa. Nah, secara bahasa, kata khitobah berasal dari kata khotoba yang artinya berbicara ataupun berpidato. Sedangkan secara istilah, khitobah adalah menyampaikan pesan, gagasan, nasihat, ataupun informasi kepada halayak secara lisan dengan tujuan mempengaruhi pikiran, perasaan, dan tindakan mereka. Dalam Islam, khitobah juga dikenal dengan salah satu bentuk dakwah bilisan, yaitu menyampaikan ajaran dalam melalui ucapan. Hal ini sesuai dengan firman Allah surat An-Nahl ayat 125 yang memerintahkan umat Islam untuk mengajak manusia ke jalan Allah dengan hikmah dan nasihat yang baik. Nah, selain itu dalam khitbah terdapat 3 unsur yang penting, yaitu komunikator, orang yang menyampaikan pidato, yang kedua pesan yaitu isi atau materi yang disampaikan, yang ketiga komunikan yaitu audiens ataupun pendengar. Nah, ketiga unsur tersebut harus ada dan harus berjalan dengan baik agar tujuan pidato dapat tercapai secara maksimal. Nah, adapun tujuan khitbah dalam kehidupan. Selanjutnya kita membahas tujuan khitbah dalam kehidupan. Nah, tujuan utama khitbah adalah untuk melatih kemampuan berbicara dalam mengembangkan bakat seseorang dalam menyampaikan pendapat di depan umum. Nah, selain itu, khitbah juga bertujuan untuk menumbuhkan keberanian, meningkatkan rasa percaya diri, serta melatih seseorang agar mampu menyampaikan argumen secara baik dan sistematis. Nah, melalui latihan khitbah yang berkelanjutan, seseorang akan terbiasa berbicara di depan banyak orang. Semakin seseorang itu sering tampil, maka rasa percaya dirinya akan semakin meningkat. Nah, hal ini akan sangat membantu dalam berbagai aktivitas seperti presentasi, diskusi, organisasi, maupun ketika terjun langsung ke masyarakat. Nah, dalam kesimpulan ini juga itu memiliki beberapa tujuan utama, yaitu memberikan pemahaman, meyakinkan audiens, membangkitkan semangat, mempererat hubungan sosial dalam memberikan hiburan yang bermanfaat. Adapun macam-macam khitbah. Pertama, al-khitbah ad-diniyah atau pidato keagamaan. Nah, jenis pidato ini berisi materi keagamaan seperti khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri, khutbah Idul Adha, ceramah, dan kajian. Tujuannya adalah menyampaikan ajaran agama dan membimbing masyarakat menuju yang lebih baik. Nah, yang kedua ada khitbah asyasyah, yaitu pidato politik. Nah, pidato ini berkaitan dengan pemerintahan, kepemimpinan, dan kebijakan publik dalam sejarah Islam. Pidato para khalifah menjadi contoh penting dari khitbah asyasyah. Nah, yang ketiga ada khitbah al-qodoiyah atau pidato peradilan. Pidato ini digunakan dalam bidang hukum ataupun peradilan seperti pembelaan pembelaan dan dakwaan. Jenis pidato ini membutuhkan kemampuan argumentasi yang kuat dan penggunaan bahasa yang baik. Yang keempat ada khitbah al-ijtimaiyah atau pidato sosial kemasyarakatan. Nah, pidato ini biasanya disampaikan dalam acara pernikahan, perpisahan, wisuda atau khitanan, dan berbagai kegiatan sosial lainnya. Nah, tujuannya adalah mempererat hubungan sosial dan memberikan apresiasi kepada pihak tertentu. Nah, metode khitbah itu ada 4 ya. Yang pertama itu metode impromptu atau al-irtijal, yaitu metode ini dilakukan tanpa persiapan sebelumnya. Jadi kita berbicara langsung tanpa berdasarkan pengetahuan atau pengalaman yang dimiliki. Nah, kelebihannya adalah terlihat spontan dan natural, tetapi memiliki resiko materi yang kurang terstruktur. Yang kedua, metode manuskrip atau qiraah. Pada metode ini pembicara membaca teks pidato yang telah disiapkan sebelumnya.
Kelebihannya adalah materi lebih akurat dan sistematis, namun terkadang terasa kurang interaktif karena fokus pembicara tertuju pada teks. Nah, yang ketiga ada metode hafalan atau al-hifz. Nah, metode ini dilakukan dengan menghafal teks pidato yang telah dipersiapkan. Keuntungannya adalah pembicara dapat tampil lebih leluasa tanpa membawa naskah, tetapi jika lupa isi pidato maka dapat mengganggu kelancaran penyampaian. Yang keempat ada metode ekstemporan. Nah, metode ini yang paling ideal dan karena pembicara menyiapkan kerangka dan poin-poin yang terlebih dahulu, ia mengembangkannya secara spontan saat berpidato. Nah, metode ini menggabungkan kelebihan persiapan yang matang dengan penyampaian yang alami dan produktif. Nah, kesimpulan dari pembahasan yang tadi saya paparkan yaitu bahwasanya al-khitobah adalah seni berbicara atau berpidato yang bertujuan menyampaikan gagasan dan mempengaruhi audiens secara efektif. Nah, khitobah memiliki tujuan yang sangat penting dalam kehidupan, yaitu melatih kemampuan berbicara, meningkatkan rasa percaya diri, dan membangun kemampuan komunikasi yang baik. Nah, khitobah juga memiliki berbagai jenis sesuai dengan tujuan dan fungsinya, serta memiliki beberapa metode penyampaian yang dapat dipilih sesuai situasi dan kebutuhan. Di antara metode tersebut yaitu metode ekstemporan yang dianggap sebagai metode yang paling ideal karena mampu menggabungkan persiapan yang matang dengan penyampaian yang tetap alami dan komunikatif. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.